Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Mubarak, NIM 5300102-388. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Arkeologi Islam. Materi ini tentang perkembangan arkeologi Islam masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Jadi saya dapat sedikit penjelasan dari materi ini. Arkeologi Islam merupakan bidang kajian yang mempelajari sejarah fisik, peninggalan, material, dan situs-situs sejarah yang berkaitan dengan perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga generasi-generasi setelahnya. Pada masa Nabi, arkeologi Islam berawal dari perubahan besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Arab. Sebelum Islam hadir, masyarakat Arab hidup dalam situasi sosial yang keras, dikuasai oleh fanatisme dan kesukuan, pertarungan antar klan, antar suku, dan kebiasaan tidak manusiawi seperti adanya perbudakan atau pembunuhan anak perempuan. Dan kedatangan Islam membawa transformasi total yang tidak hanya mengubah pola hidup spiritual, tetapi juga meninggalkan bukti fisik berupa masjid, prasasti, dan artefak budaya. Semisal Masjid Kuba yang menjadi masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Masjid Nabawi sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan, serta Masjid Qiblatain yang menandai perubahan arah kiblat. Semua bukti fisik ini dikaji melalui arkeologi untuk memahami bagaimana masyarakat awal Islam membangun peradaban mereka. Pada masa Nabi Muhammad SAW, membangun masjid awal bukan sekedar simbol ibadah, melainkan pusat kehidupan sosial, pendidikan, strategi, dan diskusi politik. Masjid Kuba dibangun ketika Nabi baru saja hijrah, dan di strukturnya masih sangat sederhana dengan tiang kurma serta atap dan melempah. Masjid Nabawi kemudian menjadi pusat komunitas Islam, tempat Nabi mengajar, memimpin musyawarah, serta menjadi tempat tinggal bagi kaum fakir atau ahlus sufah yang dinamakan di daerah tersebut. Dalam arkeologi Islam, menjadi masjid awal yang menunjukkan bagaimana arsitektur Islam berkembang secara bertahap mengikuti kebutuhan sosial. Sementara itu, Masjid Qiblatain itu menggambarkan perubahan penting dalam situs keagamaan ketika Allah memerintahkan pergantian arah kiblat dan dari Palestina ke Ka'bah. Secara arkeologis, masjid ini unik karena pernah memiliki dua mihrab yang menandakan dua arah kiblat berbeda. Selanjutnya memasuki masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan arkeologi Islam semakin tampak dan banyaknya peninggalan fisik yang menjadi bukti
ekspansi wilayah perkembangan pemerintahan dan perubahan sosial. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, wilayah Islam meluas sehingga Persia dan Syam berkembang. Ini melahirkan situs-situs baru hingga menjadi objek penelitian arkeolog. Salah satu peninggalan penting dari masa ini adalah temuan artefak di Masjid Utsman bin Affan di Jeddah, seperti potongan kayu, ebon dan Sri Kelakna, dan ribuan pecahan keramik yang menunjukkan luasnya hubungan dagangan pada masa itu. Batu nisan dengan kaligrafi Arab awal juga ditemukan di kawasan sekitar Jeddah, memberikan bukti tentang perkembangan bahasa Arab, seni, dan budaya. Memakan waktu dan pemakaman umat Islam pada abad 8 sampai abad 9. Selain itu, prasasti sejarah dari masa Khalifah Utsman bin Affan seperti prasasti di Istana Ulayah. Di Istana Ulayah itu dijelaskan membantu sejarawan memahami gaya penulisan secara administrasi dan tokoh penting pada masa itu. Peninggalan arkeologi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya berfungsi sebagai bukti material, tetapi juga sebagai data sejarah yang memperkaya pengetahuan tentang perkembangan masyarakat Muslim, semisal prasasti tanpa titik dan harokat pada masa awal menunjukkan tahap perkembangan tulisan Arab yang masih sederhana, batu nisan yang memuat doa, nama dan ayat Al-Quran menunjukkan perubahan budaya, literasi, dan ritual pemakaman. Selain itu, artefak seperti keramik, logam, dan kaca membuktikan bahwa masyarakat Islam awal sudah terlibat dalam jaringan perdagangan internasional, terutama pada masa Utsman bin Affan. Dan selanjutnya, sejarah keseluruhan. Arkeologi Islam berperan penting dalam merekonstruksi sejarah Islam awal. Bukti fisik seperti masjid, prasasti, artefak, dan struktur pembangunan menunjukkan bagaimana Islam berkembang tidak hanya sebagai agama tetapi juga sebagai peradaban bagi umat Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat yang beradab. Bagaimana Khulafaur Rasyidin ini memperluas wilayah dan mengembangkan pemerintahan, serta bagaimana umat Islam awal berinteraksi dengan budaya lain. Peninggalan ini memberikan gambar nyata tentang kehidupan umat Islam pertama, dari masanya nulis di batu atau doa-doa dari diukir kayak gitu, ditulis di atas batu, sehingga membangun Islam perubahan menjadi lebih modern atau lebih maju. Perkembangan sosial serta pembentukan identitas keagamaan yang kuat dan berpengaruh hingga saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.